lagi ngapain nih, Pak? Lagi ngawinin vanili. Gimana, Dek? Ajarin dong cara ngawinin vanilinya. Oh, mau tahu caranya ngawinin vanili? Nah, ini begini caranya, ya. Begini caranya. Ini kebetulan vanili yang sudah dikawinkan seperti ini jadinya. Ini buahnya. Ini yang baru mekar ya, yang baru mekar. Begini caranya ya. Pertama, ini disobek dulu, mahkota bunganya ini disobek, kemudian ditekuk. Nah, di sini nih ada lidah bunga vanili yang kecil ini. Nah, ini harus dinaikkan begini. Kemudian baru ditekan. Nekannya itu jangan terlalu lama ya, jangan terlalu keras. Ya, baru dilepas begini. Nah, ini dilakukan sebaiknya pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 9. Kalau di sini ya, masing-masing daerah punya punya waktu tersendiri-sendiri. Begitu, Dek. Ya, coba praktekkan. Ini disobek dulu mahkotanya. Ya, kemudian ditekuk. Kemudian naikkan lidah bunganya itu lamelanya ke atas. Ya, baru ditekan nih serbuk sarinya biar menempel. Nah, ini serbuk sarinya ini biar menempel di kepala putik. Iya, seperti itu. Nah, gampang kok. Gimana nih, Pak, cara stressing vanilinya? Jadi cara stressing vanili yang benar adalah begini. Ini potong akar-akar semu, akar udara harus dipotong seperti ini. Juga akar lekatnya, ini tugasnya melekatkan vanili ke tajar. Ini harus dibuang juga. Yang kita pertahankan hanya akar utama aja. Nah, ini pucuk ini harus dipotong 1, 2, 3, cukup 3 ruas saja dipotong gitu. Nah, kenapa harus dipotong? Nah, karena tanaman vanili itu di titik tumbuh ini banyak sekali auksinnya. Auksin dan hormon citokininnya. Jadi auksin itu sifatnya memperpanjang sel tanaman. Jadi setiap titik tumbuh terdapat jutaan hormon auksin. Jadi untuk memotong ini sebenarnya yang pertama untuk menghilangkan dominasi apikal dominan, sehingga tanaman vanili tidak memanjang terus. Nah, dengan demikian perbandingan antara hormon auksin dengan hormon citokinin di batang vanili itu seimbang. Ini seimbang. Nah, selanjutnya juga akan menambah tua daripada tanaman vanili itu. Jadi proses penuaan lebih cepat jika tidak dipotong. Nah, sebaiknya memang harus dipotong. Kalau tidak dipotong kan ujungnya ini, tanaman vanili bisa berpuluh-puluh meter panjangnya. Nah, ini kemudian kita gantung. Nah, apabila terlalu panjang seperti ini kan menggantung di tanah nih. Nah, sebaiknya digulung seperti ini. Digulung. Mana talinya itu? Digulung. Bisa ikat pakai tali, dan sebaiknya pakai ban. Ban itu bagus sekali ya. Ini ya, baru kita gantung sini, atau kalau nggak ada tali bisa dikaitkan di ranting-ranting tanaman atau tajar. Ini gampang sekali. Nah, ini yang penting ini ujung ini menghadap ke bawah. Manfaat dari lekukan ini, apabila ditekuk ini, tanaman akan menjadi stres. Gitu. Di samping keluar airnya, cairannya karena habis potongan ini, tanaman menjadi stres. Ya, karena stres, di samping itu ada pemotongan sedikit, dan ada gravitasi. Faktor gravitasi juga ujungnya ini harus menghadap ke bawah. Sehingga tanaman itu stres. Nah, tanaman yang stres biasanya muncul hormon florigen. Hormon florigen itu adalah hormon pembungaan.
Dengan demikian tanaman vanili bisa berbunga, gitu ya. Selain dengan stressing tadi, ada juga yang namanya water stress, yaitu di mana tanaman vanili agar stres cukup dengan tidak menyiram. Nah, inilah contoh tanaman vanili yang tidak disiram seperti ini. Ini buahnya juga. Nah, nantinya kalau sudah yakin berbuah seperti ini, baru bisa disiram. Ada stressing dengan cara mencabut batang utama nih Pak, apa boleh? Oh, berbagai macam cara dalam melaksanakan stressing sesuai dengan kondisi setempat ya. Namun di dalam budidaya tanaman sehat sebaiknya itu hindari dengan cara mencabut akar utama, karena sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, akar vanili itu ada 4 jenis. Pertama akar utama, ada akar gantung, akar likat, dan akar semi pencari makan. Nah, yang harus dipertahankan adalah justru akar utama yang ada di bawah nih, yang agak di bawah ini. Nah, ini aja rumput ini Bapak tidak cabutin, fungsinya yaitu untuk menjaga kelembaban. Yang kedua, biar tidak dicakar-cakar oleh ayam tetangga gitu. Kalau dicakar-cakar sama ayam tetangga, akarnya justru bisa terjabut, tanaman menjadi tidak bagus pertumbuhannya. Nah, yang benar adalah seperti ini, cukup dengan memotong ujung daripada tanaman vanili itu, yang kali ini sudah agak sakit, ini dipotong lagi ya, dipotong sehingga untuk mempengaruhi dominan apikal atau apikal dominan, sehingga hormon auksin dan sitokinin di dalam tubuh tanaman vanili menjadi seimbang, dan juga ini habis potongannya ini kan keluar cairan nih, menjadi stres tanaman, kemudian hormonnya juga seimbang. Karena tanaman menjadi stres, maka sintese hormon florigen yang ada di daun menjadi berkurang, dan hormon florigen itu terpacu untuk mengeluarkan bunga. Hormon florigen itu adalah hormon pembungaan, dan sintesa hormon florigen itu ada di daun. Nah, tergantung juga pada fotoperiodik atau lamanya tanaman vanili itu mendapatkan sinar. Untuk tanaman vanili membutuhkan penyinaran 40-60%. Makanya tanaman vanili itu membutuhkan naungan ya. Membutuhkan naungan 40-60%. Nah, seperti ini jadinya kalau kita sudah budidaya tanaman sehat yang baik ya. Ini ada berapa ini? Coba hitung nih, Dek. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Sebaiknya kita ini kan 14 sampai 12 saja lah, biar kualitas buah menjadi lebih baik. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini dibuang aja seperti ini ya, dibuang aja. Nantinya juga jelek itu. Nah, seperti ini juga ada berapa ini. Nah, kualitas yang baik biasanya panjangnya itu antara 15 ke atas, 15 sampai 22 sudah bagus sudah ya. Ini juga sebaiknya dibuang ya, dibuang. Ya. I've been painting every fence I know, every color bleeds into the sand.